Tuhan, kami datang kepadamu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh mengundang kami untuk memuji Engkau, untuk mempersembahkan diri kami di hadapan Engkau. Tuhan, berkenanlah atas segala puji dan sembah kami hanya bagi Tuhan. Dan berkenanlah Tuhan saat ini juga untuk menjumpai kami, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh sekali lagi meneguhkan iman kami, melapangkan jalan kami bersama dengan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bersabda bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka kembali dari surat 1 Petrus. Kita akan membaca dari pasal yang kedua, ayat 4-10. Surat 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat 4-10. Saudara dipersilahkan membaca dan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Petrus 2, ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas kehidupan dan panggilan atau tujuan kehidupan sepertinya masih marak begitu ya, dari dulu sampai sekarang, dan mungkin menjadi pertanyaan di segala abad dan zaman begitu ya. Nah saudara-saudara, ketika kita bertanya misalnya, siapa saya di tengah dunia ini? Apa yang harusnya saya kerjakan di tengah dunia ini? Maka itu adalah bentuk-bentuk dari pertanyaan mengenai identitas kita ya, sebagai manusia, sebagai orang Kristen misalnya begitu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan mengenai panggilan kita, tujuan hidup kita ada di tengah dunia ini. Nah saudara, ada sekelompok anak-anak remaja pemuda begitu ya, yang mungkin ya kalau saya boleh katakan dan pakai kata bergumul gitu ya, mereka mungkin bergumul dengan identitas mereka, tujuan hidup mereka. Mereka lihat latar belakang hidup mereka yang suram, tidak ada masa depan begitu ya. Tapi pada satu waktu mereka berhasil lah paling enggak dalam tanda kutip begitu ya, untuk membuat sebuah terobosan dari identitas mereka dan juga tujuan hidup mereka. Saudara, ada yang pernah tahu daerah Duku Atas? Pasti pernah tahu? Ada yang tahu daerah Duku Atas? Ada apa saja di sana, saudara? Kenapa? Ada stasiun MRT, ya. Itu daerah yang cukup mudah dijangkau dengan transportasi umum, ya. MRT, KRL atau bis antar kota, begitu ya. Ada apa lagi, saudara, di sana? Kopi, ya mungkin kalau yang pas turun MRT ngantuk-ngantuk mau kerja ya langsung beli kopi begitu ya. Nah saudara, mungkin saudara sudah pernah dengar dan baca beritanya bahwa di Duku Atas itu ada sebuah fenomena yang viral ya. Baru saja belum lama terjadi, tapi mungkin katanya belakangan dibilang ini kayaknya mengganggu kepentingan umum begitu ya, mengganggu ketertiban, akhirnya agak dijaga-jaga begitu. Ada yang tahu saudara? Fenomena apa di sana? Citayam Fashion Week ya, CFW.
Saudara, ini sesuatu fenomena yang menarik karena biasanya kan kalau Fashion Week begitu ya, mungkin disematkan kepada Milan Fashion Week di kota Milan, Italia begitu ya, Paris Fashion Week yang lebih glamor, lebih wah begitu ya. Terlihat juga yang ada di catwalk itu model-model ternama begitu. Tapi di Cita yang Fashion Week ini yang berlenggak-lenggok di catwalk siapa saudara? Anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Usia-usia mungkin 15, mungkin ada yang di bawah 15 tahun begitu ya, sampai 18, 19, 20 tahun begitu. Dan saudara, latar belakang mereka, seperti yang tadi saya sebutkan itu, mohon maaf, suram begitu ya. Mereka banyak yang putus sekolah, mereka banyak yang jadi pengamen. Tapi di dalam Citayam Fashion Week itu, mereka seperti tidak malu saudara. Mereka seperti tidak mempedulikan latar belakang kehidupan mereka, sosial ekonomi mereka, keluarga mereka, pendidikan mereka. Dan mereka seperti supermodel, mereka berlenggak-lenggok di sana. Menampilkan keindahan dari seorang remaja, kira-kira begitu ya. Baju-baju mereka mungkin juga lusuh, bukan dari brand ternama begitu ya. Kalau di jumlah-jumlah dari atas kepala sampai bawah kaki mungkin cuma 200.000 begitu ya. Bayangkan saudara, 200.000 untuk semua yang membalut tubuh mereka begitu. Tapi di Citayam Fashion Week itu mereka mengaktualisasikan diri mereka. Mereka seperti punya identitas yang layak untuk dipertunjukkan di depan umum. Nah saudara, banyak orang merespon ya, ada yang bilang ini potensi negatifnya kebanyakan. Bisa jadi kriminalitas karena begitu banyak anak-anak yang nggak punya tujuan begitu ya, cuman datang ke sini nongkrong-nongkrong begitu. Ada juga yang bilang ini terlalu banyak anak-anak yang mengumbar kemesraan di depan umum. Tapi saudara-saudara, ada juga orang-orang yang melihat ini sebagai bentuk kreativitas dan bahkan ada analisa yang mengatakan ini adalah bentuk perlawanan, protes begitu ya, terhadap ruang dan kultur yang lebih besar. Saudara kalau ingat duku atas itu, samping-sampingnya adalah gedung-gedung tinggi, perusahaan-perusahaan ada di sana, bisnis-bisnis ada di sana, uang-uang bersirkuler di sana miliaran atau mungkin triliunan rupiah. Jauh sekali jumlahnya dibandingkan dengan uang yang mungkin mereka punya. Tapi mereka seperti bisa melakukan perlawanan dan bahkan selebriti, politisi ikut nebeng viral, nebeng terkenal. Apa yang mereka lakukan viral saudara di era digital ini. Dan saudara makanya mungkin ada benarnya ketika ada orang yang mengatakan Citayam Fashion Week ini sempat ya, saya pikir sempat menjadi sesuatu yang diciptakan, created ya, by the poor, orang miskin, orang yang tidak punya latar belakang hidupnya biasa, suram bahkan. Tapi stolen by the rich, dicuri oleh orang-orang yang kaya. Tapi terlepas dari itu semua saudara, mereka seperti tidak meragukan identitas mereka, tujuan hidup mereka. Bahkan ketika ada satu anak dikatakan ditawarin beasiswa, kamu putus sekolah kan, ayo sekolah lagi. Gak mau. Saudara, berapa banyak anak-anak di Indonesia yang merindukan bisa sekolah lagi setelah putus sekolah, bisa punya beasiswa. Tapi anak ini gak mau, kenapa? Karena dia bilang, susah, nanti setelah selesai SMA mesti kuliah, selesai kuliah mesti kerja, lama sekali. Sekarang saya sudah viral di TikTok, saya bisa uang, saya bisa menghidupi keluarga saya. Dari identitas dan tujuan hidup yang mereka punya saat itu. Nah saudara, ngomong-ngomong soal identitas dan panggilan hidup bagi kita, gereja. Sekarang kita melihat diri kita sebagai gereja begitu ya. Saudara, bagaimana dengan identitas kita sebagai gereja? Bagaimana dengan tujuan kita sebagai gereja? Apakah di tengah kehidupan kita sebagai strangers di dunia ini, identitas kita dan tujuan kita bergereja itu hanya sekedar fenomenal, yang biasa saja, yang suatu saat akan berlalu? Atau mungkin identitas kita itu kita nebeng tenar dengan nama gereja kita, dengan nama orang-orang yang mungkin lebih terkenal di gereja kita, begitu ya. Saudara, mari kita tanyakan kedua pertanyaan ini sambil kita melihat firman Tuhan. Apakah identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja? Dan apa tujuan kita ada di tengah dunia ini sebagai gereja dengan identitas yang kita punya? Nah saudara, mari kita mengawalinya dengan sebuah eklesiologi. Nah saudara, eklesiologi secara singkat berarti the study of church, ya, doktrin gereja, pembelajaran mengenai gereja. Nah saudara, mungkin eklesiologi itu kata atau ilmu di dalam gereja yang kurang familiar bagi kita. Terus saya mau tanya, berapa banyak yang pernah mendengar kata eklesiologi sebelum hari ini?
Oh ada, puji Tuhan, berarti saya tidak sendiri ya, Pak Jeffrey tidak sendiri, hamba Tuhan lain tidak sendiri begitu. Saudara, mungkin kita lebih familiar dengan doktrin keselamatan, ya, soteriologi. Mungkin kita lebih familiar dengan doktrin-doktrin yang lain, yang lebih mengena di dalam kehidupan kita. Kristologi misalnya, doktrin tentang Kristus, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat begitu ya. Tapi mungkin tidak dengan eklesiologi, saudara ya, doktrin gereja. Tapi saudara, kalau kita lihat kehidupan kita dalam bergereja, kita beribadah, kita melakukan perjamuan kudus, ya, kita bersekutu bersama, kita melayani bersama, kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Semua itu adalah bagian dari doktrin gereja, eklesiologi. Apa itu gereja? Apa yang diwajahkan, diekspresikan dari sebuah gereja? Apa peranan gereja di tengah dunia ini? Apa tujuan gereja ada di tengah dunia ini? Itu yang ada di dalam sebuah doktrin gereja. Dan saudara, mungkin ini saatnya kita mendasari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai gereja dengan eklesiologi, saudara. Dengan dasar yang sehat dan tepat. Seperti yang Petrus jabarkan di perikop yang kita baca. Mari kita perhatikan sama-sama, saudara. Saudara, saya akan mencoba membagi perikop ini ke dalam 2 bagian. Yang pertama, saudara, silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing ayat 4-8. Di sana Petrus memberikan sebuah perspektif, cara memandang yang terpusat kepada Kristus, yang kristosentris, untuk gereja memahami identitasnya dan tujuannya ada di tengah dunia ini. Petrus berusaha membangun eklesiologi dengan mengajak pembaca untuk melihat kembali beberapa narasi di dalam Perjanjian Lama. Untuk melihat bahwa segala sesuatu yang mendasari identitas kita, yang mendasari tujuan kita bergereja, itu harus berpusat kepada Yesus Kristus, pribadinya, dan apa yang dia lakukan. Saudara, Petrus mengutip beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama, seperti misalnya Yesaya 28 ayat 16, Mazmur 118 ayat 22, dan seterusnya, begitu. Dan kemudian saudara, di 2 ayat terakhir, ayat 9-10, Petrus baru mewujudkan apa sih identitas gereja, apa sih panggilan gereja, tujuan gereja ada di tengah dunia ini dengan perspektif yang kristosentris itu, yang berpusat kepada Kristus. Nah saudara, mari yang pertama kita lihat dari ayat 4-5, saudara-saudara. Di sana ada dasar bagaimana kita harusnya bergereja dan dasar dari ibadah kita. Kristus yang harusnya satu-satunya disembah dan satu-satunya fondasi dari gereja sebagai rumah rohani. Saudara, Petrus menjelaskan dengan mengatakan, datanglah ke hadapannya. Datanglah ke hadapan pribadi itu, Yesus sang batu hidup. Saudara, walaupun Petrus memakai metafora benda mati begitu ya, batu, tapi dia menyematkan juga batu hidup. Jadi dia bukan sekedar mengajak gereja untuk menyembah sesuatu yang sifatnya material atau sesuatu yang sifatnya fana. Tapi dia mengajak gereja untuk kembali berfokus lagi untuk menyembah Yesus sang batu hidup itu. Dan sang batu hidup itu, Yesus, bukan hanya pribadi yang disembah, tapi dia juga adalah dasar dari bagaimana kita bergereja. Dasar dari identitas gereja, dasar dari tujuan kita bergereja, saudara. Dan kemudian yang kedua, Petrus juga mengatakan bahwa sebagai gereja yang menyembah Kristus, yang mendasari kehidupan bergereja kita dengan Kristus, maka persembahkanlah seluruh diri kita, persembahan rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ingat masa-masa Perjanjian Lama, maka di dalam bait Allah itu ada imam-imam yang membawa persembahan umat untuk dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan untuk penghapusan dosa, persembahan pendamaian, dan lain sebagainya, persembahan syukur begitu. Tapi saudara, kita hidup di masa Perjanjian Baru. Kita sudah tidak melakukan hal-hal ritual itu karena semua sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam pengorbanannya, melalui kebangkitannya, itu sudah digenapi semua, dan yang perlu kita lakukan adalah membawa diri kita, membawa hati kita, membawa seluruh keberadaan diri kita ketika kita menyembah Tuhan dan ketika kita menjadi gereja. Saudara, mari kita bertanya, apa yang mendasari identitas kita sebagai gereja? Apakah itu Yesus, sang batu hidup itu? Di mana ketika kita membangun identitas kita di atasnya, kita tidak akan tergoyahkan, kata Petrus.
Batu penjuru yang sangat penting di dalam sebuah konstruksi bangunan dan juga di dalam bangunan Allah, bangunan rohani ini kita. Apakah itu yang mendasari? Yesus yang mendasari. Ataukah selama ini kita berusaha memaparkan, menunjukkan identitas kita sebagai gereja dengan dasar yang lain? Ketika orang bertanya, wah kamu orang Kristen, kamu ke gereja kamu bagus ya? Oh iya bagus, makanya saya ke sana, makanya saya beribadah, gereja saya megah, bangunannya bagus. Apakah itu yang mendasari penyembahan kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen? Atau dibilang, wah kamu ke gereja, kamu orang Kristen ya, kamu ke gereja. Iya saya ke gereja, karena kelompok kecilnya seru. Wah bahasnya ringan-ringan, sesuai dengan kehidupan saya. Saudara, apakah itu yang mendasari kita bergereja, kita menjadi gereja, kita mewujudkan identitas kita sebagai orang Kristen, gereja di tengah dunia ini? Karena saudara, identitas gereja tidak pernah ditentukan oleh kemegahan bangunannya, kehebatan programnya, tetapi hati yang sungguh-sungguh berakar, berdasar di dalam Yesus Kristus. Hati yang datang untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, batu penjuru, batu yang hidup itu. Nah, saudara, dari dasar ini kemudian Petrus di ayat 6 sampai 8 dia melanjutkan dengan masalah bagaimana keberhargaan dari kita sebagai gereja. Saudara, Petrus memakai kontras antara perspektif dunia dan juga perspektifnya Allah ketika melihat Yesus sebagai dasar dari kita bergereja, sebagai dasar dari identitas kita sebagai orang Kristen. Saudara, dikatakan bahwa dunia menolak. Dunia melihat, Yesus ini payah. Masa katanya Tuhan, batu penjuru, tapi disalib. Lemah, tidak berdaya, tidak patut untuk dibanggakan. Tapi dikatakan di mata Allah, Yesus berharga. Batu yang dibuang ini adalah batu yang dipilih oleh Allah dan berharga di mata Allah. Karena itu demikian juga kamu. Kita, gereja, adalah batu-batu hidup yang dipilih oleh Allah, yang berharga di mata Allah, yang terhormat bukan karena penilaian manusia, bukan karena penilaian dunia, tapi karena Allah yang mengasihi dan memilih kita. Dan di atas dasar keberhargaan itulah kita membangun identitas kita. Kita membangun tujuan kita bergereja, saudara. Karena identitas dan tujuan kita bergereja bukan ditentukan oleh nilai-nilai dunia. Apa yang dunia anggap baik, apa yang dunia anggap berharga. Tapi karena anugerah Allah yang memilih kita, umatnya. Yang memilih kita orang-orang berdosa yang tidak pernah layak untuk dikasihani. Tapi beroleh kasih Tuhan, beroleh keselamatan, dihargai oleh Tuhan. Dan itu semua yang harusnya menjadi dasar kita beridentitas, bertujuan sebagai gereja di tengah dunia ini. Nah saudara, dari semua perspektif yang kristosentris itu, berpusat kepada Kristus, pribadi Kristus, pengorbanan Kristus, apa yang Yesus lakukan, kebangkitan Yesus. Baru kemudian Petrus membangun doktrin gerejanya, baik bagi gereja waktu itu di mana dia menulis, dan juga bagi kita sekarang di masa kini, saudara. Saudara, ada identitas yang sejati dan panggilan tujuan hidup yang sejati bagi kita, gereja Tuhan di tengah dunia ini. Nah, saudara, Petrus memakai 4 identitas. Kalau kita perhatikan di ayat 9, Petrus memaparkan ada 4 identitas yang gereja harusnya wujudkan, wajahkan di tengah dunia ini. Yang pertama adalah the chosen race, kaum pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih berdasarkan anugerah Allah, bukan karena kehebatan mereka. Yang kedua adalah royal priesthood, kerajaan imam, imamat yang rajani. Orang-orang yang dikhususkan untuk tugas Allah, misi Allah di tengah dunia ini. Holy nation, bangsa yang kudus, bangsa umat yang dipisahkan dari yang lain, dikuduskan oleh Allah, dilayakkan oleh Allah, dan diberikan cara hidup yang berbeda di tengah dunia ini. Dan yang terakhir dia menyebutkan a people for his own possession, umat yang dijadikan milik Allah. Orang-orang yang tahu betul di dalam dirinya mengalir darah yang sama, yaitu darah Kristus, darah penebusan yang menjadi identitas mereka, yang menjadi tujuan hidup mereka bagi Tuhan, karena Tuhan.
Dan saudara, ada satu panggilan dari 4 identitas itu. Ada satu panggilan setelah gereja tahu identitasnya seperti apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Satu panggilan, satu tujuan yang Petrus berikan adalah memberitakan, mendeklarasikan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Memaparkan, memberitakan, membuat viral berita-berita tentang Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita gerejanya dan di tengah dunia ini. Itu yang menjadi misi kita di tengah dunia ini. Saudara, kalau saya boleh pakai hashtag yang suka dipakai oleh gereja kita begitu ya, khususnya di media sosial. Kita adalah disciples on a mission. Saudara, kita bukan sekedar murid yang sepertinya formalitas belajar di gereja tiap hari Minggu, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Oh, orang Kristen itu orang yang senang bernyanyi, bisa bernyanyi, suara lumayan bagus, bisa dengar firman Tuhan dengan baik, lalu pulang. Tidak. Kita bukan tipe murid yang seperti itu. Tapi kita murid yang diutus untuk sebuah misi. Punya tujuan tertentu yang ditentukan oleh Allah. Untuk Injil Allah, untuk kerajaan Allah. Itulah kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, 2 ciri praktis dari kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai chosen race, royal priesthood, holy nation, a people for his own possession, disciples ini on a mission. Apa sih ciri-cirinya, saudara? Yang pertama, kita berbeda dengan orang-orang yang menganggap dirinya berotoritas karena punya identitas ini. Saudara, kita punya identitas ini bukan karena kita, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan yang memberikan, Allah yang memberikan. Dan itu harusnya membuat kita bisa mengeksersis, menggunakan otoritas itu untuk misi Allah. Apa misi Allah, saudara-saudara? Yang kedua, ciri-cirinya adalah kita fit in di dalam tugas Injil. Kita murid-murid yang tidak hanya pintar membaca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu doktrin dan lain sebagainya. Tapi kita mengalaminya dalam hidup kita dan kita membagikannya. Kita tahu bagaimana mengajarkannya kepada orang-orang. Saudara, bagaimana caranya? Contoh sederhana, saudara. Ada di dalam Spark. Di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Apakah ini yang terjadi? Apakah teman-teman yang memimpin Spark, teman-teman sudah mengarahkan anggota teman-teman tidak hanya untuk tahu firman, tapi mereka tahu bagaimana membacanya, menafsirnya, merelate kepada kehidupan mereka, dan itu yang mereka ceritakan sebagai bagian dari misi Allah di tengah dunia ini. Saudara, apakah itu yang terjadi di tengah kehidupan kita sebagai gereja? Kita mengeksersis identitas kita bukan karena kita punya otoritas. Kita tidak pernah layak, saudara, sebagai manusia berdosa untuk punya otoritas di tengah dunia ini. Tapi otoritas itu kita terima karena Allah yang memberikan. Dan Allah memakainya untuk kita melaksanakan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saudara-saudara, mari kita melihat hidup kita. Apakah keempat identitas itu sudah kita hidupi? Apakah panggilan kerajaan surga itu, panggilan kerajaan Allah itu sudah menjadi panggilan kita, tujuan kita bergereja? Apakah kita sudah fit in, cocok, layak dengan semua identitas itu dan panggilan itu? Kalau kita melihat diri kita sebagai gereja dan orang Kristen. Atau kita berusaha membuat identitas yang lain, panggilan yang lain. Saya sebagai orang Kristen, sebagai gereja, panggilan saya bukan untuk itu, terlalu sulit. Kayaknya kalau ceritain Injil tidak ada orang yang tertarik, begitu. Lalu saya membuat tujuan yang lain, panggilan yang lain, pelayanan yang lain. Maka saudara, kalau begitu, maka kehidupan bergereja kita akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat rapuh, sangat-sangat mengerikan. Tidak pernah berdasarkan identitas yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan, tujuan yang Tuhan berikan. Dan apa jadinya gereja, wajah gereja di tengah dunia ini, saudara? Kalau kita tidak menghidupi identitas-identitas itu, kalau kita tidak melakukan tujuan itu, memberitakan keajaiban dan kebesaran Allah di tengah dunia ini. Karena saudara, Tuhan Yesus, the true influencer, Dia yang memanggil kita untuk mempengaruhi dunia ini, influence dunia ini, bukan dengan cerita kita, tapi cerita Dia. Dia yang mati bagi dunia ini, Dia yang bangkit
Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah, Tuhan yang menjadi dasar dari kita sebagai umat Tuhan. Itu yang harusnya menginfluence dunia ini. Bukan otoritas kita, bukan kehebatan kita, bukan cerita kita. Tapi cerita Tuhan, otoritas Tuhan, firman Tuhan, kebesaran dan keajaiban Tuhan, itu yang harusnya menginfluence dunia ini. Dan saudara, perikop ini ditutup dengan sangat indah. Saudara, Petrus memberikan pengontrasan akan identitas umat Tuhan yang lama dan yang baru. Saudara-saudara, Petrus mengatakan, dulu kamu bukan umat Tuhan. Dulu kamu orang yang menolak firman. Dulu kamu gak kenal Tuhan. Tapi sekarang kamu umatnya Tuhan. Kamu orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kamu diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Dulu kamu tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Sekarang kamu diberikan belas kasihan. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebuah doktrin tidak akan berakhir hanya pada dirinya sendiri. Setiap doktrin, termasuk doktrin gereja, dasar kita bergereja, harusnya menunjuk kembali kepada siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan bagi kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia menjadikan kita miliknya, menarik kita kembali kepada Dia. Itu yang Dia kerjakan setiap saat supaya kita terus berdasar kepada Dia, supaya kita terus dibangun di atas Dia, supaya kita terus tahu tujuan kita bergereja itu apa. Kembali kepada Dia, kembali kepada Yesus, kembali kepada salibnya, kembali kepada kuasa kebangkitannya, kembali menantikan Dia akan datang kembali. Saudara, dari doktrin gereja yang sangat singkat yang kita coba pelajari hari ini, saudara, ini seharusnya membawa hati kita untuk gelisah, untuk terganggu dengan sebuah kedaruratan di dalam bergereja. Saudara, kalau saya mengajak kita melihat kembali Citayam Fashion Week tadi ya, saudara, ini anak-anak remaja tidak malu-malu untuk mengakui identitas mereka. Mereka tidak malu untuk mengatakan tujuan hidup saya jadi tiktokers, saya nggak mau sekolah lagi. Dia nggak malu, mereka nggak malu. Mereka menikmati panggung keviralan itu. Walaupun latar belakang hidup mereka suram, buruk, tidak punya masa depan orang-orang ini, anak-anak ini. Tapi di sana mereka nggak malu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, kalau saya boleh sedikit plesetkan begitu ya, dalam tanda kutip, gereja juga punya CFW-nya sendiri, CFW-nya sendiri begitu ya. Saudara, yang pertama adalah Christ Feast Week. Setiap minggu kita merayakan Tuhan, kita beribadah. Setiap minggu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita yang dikatakan orang-orang yang mencari firman Tuhan untuk membekali kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya saudara, ketika orang-orang lain, orang-orang yang tidak percaya melihat kita beribadah, wajah gereja seperti apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat, oh ini benar-benar orang-orang yang datang menyembah kepada Tuhannya. Orang-orang yang mengenal Tuhannya. Apa yang Tuhan yang lakukan bagi mereka. Orang-orang yang tahu dasar ibadahnya itu apa. Apakah wajah seperti itu yang kita perlihatkan, identitas seperti itu yang kita perlihatkan kepada mereka, orang-orang yang belum percaya? Kita nggak pernah tahu saudara, mungkin ada 1, 2, atau mungkin banyak orang yang tidak percaya hadir di dalam ibadah kita setiap hari Minggu. Apa yang mereka lihat di dalam Christ Feast Week itu? Setiap minggu mungkin mereka melihat, mencari orang-orang Kristen seperti apa, gereja seperti apa. Dan mereka datang kepada ibadah kita, apa yang mereka lihat? Apakah Injil Kerajaan Allah sudah menjadi dasar dari ibadah kita? Dan saudara, kalau belum, apakah mungkin saatnya gereja kita membongkar dasar kita, membongkar fondasi kita. Fondasi yang selama ini bukan Kristus. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendasari ibadah kita, kehidupan kita kepada Kristus. Tidak pernah dibangun di atas Kristus. Apakah saatnya sekarang kita bongkar itu semua? Dan kita ganti dengan dasar yang benar. Yesus Kristus, sang batu penjuru itu. Batu hidup itu. Apa yang dia lakukan, siapa dia,
di dalam hidup kita. Apa yang dia lakukan? Siapa dia di tengah dunia ini? Nah saudara, yang kedua, kita juga punya CFW yang kedua, yaitu Church Faith Week. Setiap hari selain hari Minggu, Senin sampai Sabtu, kita dipanggil untuk mewajahkan Kristus di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam bisnis kita, di dalam semua aspek kehidupan kita tanpa terkecuali. Dan ketika dunia melihat, di luar lebih banyak lagi saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus. Apa yang mereka lihat? Siapa yang mereka lihat? Ketika kita dipanggil untuk mewujudkan identitas-identitas itu, tujuan kita menjadi gereja di tengah dunia ini. Tidak hanya di dalam gereja, tapi Tuhan mengutus kita keluar. Dan ketika orang-orang di luar itu melihat kehidupan kita, apa yang mereka lihat saudara? Apakah kita sudah menceritakan keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita? Menjadi kisah-kisah Injil yang nyata di dalam kehidupan kita dan juga bagi kehidupan mereka yang belum percaya. Ataukah saudara, kita hanya nebeng tenar, menjadi orang Kristen, menjadi gereja hanya karena wah GLCC gerejanya katanya terkenal, gerejanya bagus. Wah saya nebeng. Kalau ditanya orang, jemaat mana? GLCC itu gerejanya bagus katanya, gitu ya. Apakah selama ini wajah yang kita tampilkan di ruang publik, di tengah dunia ini, hanya wajah yang nebeng tenar? Atau mungkin, mohon maaf saudara, kita hanya investasi rohani, investasi dengan label rohani, dengan label gereja, dengan label orang Kristen. Dan pada akhirnya dunia akan melihat, ternyata gereja created by the blood of Christ, diciptakan, dibangun karena darah Kristus, tapi dicuri, stolen by man's hunger. Karena kedegilan hati kita, karena motif hati kita, karena tujuan kita, karena identitas yang kita buat-buat, akhirnya dunia tidak pernah bisa melihat gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai kumpulan orang yang dimiliki oleh Allah, sebagai bangsa yang kudus, sebagai kerajaan imam. Mereka gak lihat itu. Tapi saudara, tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah terlambat untuk kita membongkar fondasi kehidupan bergereja kita dan menggantinya berdasarkan karya keselamatan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Tidak ada kata malu saudara untuk mewajahkan identitas kita. Orang-orang yang kudus, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi dan dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada kata malu dan tidak ada kata mundur. Untuk kita terus-menerus memberitakan, mendeklarasikan keajaiban, kebesaran Tuhan. Apa yang dia kerjakan, yang sudah dia kerjakan, yang sedang dia kerjakan, yang akan dia kerjakan di tengah dunia ini. Apakah semua ini yang menjadi identitas dan tujuan kita sebagai gereja? Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merefleksikan firman Tuhan melalui dua pertanyaan refleksi ini. Saudara, yang pertama, apakah sebagai gereja kita sudah mewajahkan identitas kita sebagai kaum pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki oleh Allah? Saudara, jika belum, mari mohon ampun kepada Tuhan dan mohon Tuhan yang memampukan kita untuk menghidupi identitas-identitas ini. Namun jika sudah, mari kita mohon Tuhan berikan kesetiaan kepada kita untuk terus melakukannya, untuk terus hidup sebagai bangsa yang kudus, kerajaan imam, orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, kaum pilihan Tuhan, agar dunia boleh melihat Kristus yang terwajahkan dari gereja, dari diri kita. Dan yang kedua saudara, apa yang menjadi komitmen kita untuk mendeklarasikan keajaiban Tuhan dan Injilnya melalui hidup kita? Mungkin melalui pekerjaan kita, kita memberitakan Tuhan yang kudus melalui kekudusan hidup kita. Di dalam keluarga, kita memberitakan Tuhan yang penuh kasih melalui kasih kita kepada anggota-anggota keluarga kita. Ada banyak hal
yang bisa kita lakukan di tengah dunia ini untuk memberitakan, mendeklarasikan keajaiban, kebesaran Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang menjadi komitmen kita untuk menjadi bagian dari misi Tuhan ini? Memberitakan kerajaannya, mendeklarasikan begitu ajaib, begitu besar Tuhan yang hidup di dalam kita. Mari datang kepada Tuhan, merefleksikan akan firman Tuhan hari ini.